Halo guys, Paulus Yunigron di sini dan hari ini aku sangat excited kita akan masuk hari ke-17 ya kan. Kita akan bahas Amsal 12 ayat ke-8. Masih tetap Amsal 12. Oke, aku bacakan di sini. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Amin. Jadi hari ini ayat ini sangat gampang sekali kita terima. Intinya adalah kita akan dipuji sesuai dengan akal budi. Jadi setelah kita memiliki akal budi, menunjukkan akal budi, kita akan otomatis dipuji. Pujian tidak perlu diminta, jadi pujian akan tetap datang setelah kita menunjukkan kita memiliki akal budi. Tapi jika kita menunjukkan sesuatu yang serong, ya kan, kita tidak memiliki akal budi, lawan katanya di sini adalah serong hatinya, otomatis kita akan mendapat hinaan, kita akan direndahkan gitu. Intinya di sini. Nah, tapi kita akan kupas lebih dalam lagi sehingga kita mengerti makna dari ayat ini, makna Salomo dari ayat ini lebih dalam lagi, lebih utuh lagi begitu ya. Oke. Puji, ya kan, di sini dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian adalah rasa pengakuan kita diakui dan rasa penghargaan yang tulus akan kebaikan atau keunggulan sesuatu. Jadi di sini dikatakan tulus. Pujian itu adalah sesuatu yang tulus. Pujian yang tulus ini berbeda dengan pujian yang basa-basi gitu. Nah, ini adalah pujian yang tulus, bukan untuk menjilat, tapi benar-benar tulus dari dalam hati. Aku mau untuk memuji dia, gitu. Pujian yang tulus. Jika kita memiliki satu akal budi, bukan hati budi. Jika kita memiliki hikmat, wisdom, akal budi, bukan hati budi, kita akan mendapatkan penghargaan itu dari orang sekeliling kita. Nah, akal budi, ya kan, aku tekankan di sini akal budi. Jadi kita kendalikan hati kita dan aku merasa mau melakukan ini, aku lakukan ini. Jangan. Kita mesti pikir apakah ini berkenan di hadapan Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan manusia. Nah, seperti itu. Kita akan pikir, gunakan akal budi, jangan gunakan perasaan. Nah, kadang perasaan kita ini menipu seperti itu. Perasaan ini sangat menipu dan ini sangat berbahaya. Perasaan itu, hati kita ini bahaya. Oke, kemudian dalam bahasa Inggris dikatakan pujian dalam bahasa Inggris ditranslate sebagai comment. C-O-M-M-E-N-D, comment, ya kan? Comment di sini memiliki 3 arti yang aku mau bagikan di sini. Yang pertama adalah kita layak, kita diakui, kita layak untuk mendapatkan sanjungan, pujian, perhatian, kebaikan. Perhatian dalam arti notice, semua orang boleh notice. Jadi di sini aku mau katakan, aku mau sharingkan satu pengalaman, ya kan. Bukan aku mau membanggakan diri, tapi ini pengalaman hidupku barusan aja terjadi di Shanghai. Bahwa semester lalu aku jadi ketua kelas di sini dan aku dapat satu penghargaan ketua kelas terbaik dari 2 kelas. Well, 2 kelas ya kan. Tapi aku terbaik di sini. Ya aku cuma merasa ya oke lah, dari 2 kelas ya wajar deh aku dapat, oke lah gitu kan. Bukan sesuatu yang patut dibanggakan gitu. Nah, tetapi sesuatu hal yang membuat aku kaget adalah pada saat aku daftar ulang semester ini. Pada waktu aku daftar ulang semester ini, aku masuk ya kan, waktu aku mengambil jadwal kelas hari ini, semester ini ada 2 guru di dalam. Yang satu guruku yang semester lalu, bukan wali kelasku tapi guru-guru biasa. Kemudian yang satu ini guru aku nggak kenal gitu. Kemudian aku masuk, aku ngobrol-ngobrol sama guru. Dan kemudian guru yang satunya ini yang aku nggak kenal, dia bilang, loh ini ya yang namanya Kenny, dia bilang gitu. Aku sampai bingung, loh dari mana kamu tahu gitu kan? Dia bilang banyak sekali guru-guru di sini udah ngomongin kamu gitu katanya. Terus aku, terus kaget dulu kenapa gitu kan? Terus guruku bilang, oh iya kita udah ngomong sama wali kelasmu juga bahwa semester ini kita rekomen kamu untuk jadi ketua kelas lagi gitu, untuk kelas yang baru. Aku sampai, hah? Jadi ketua kelas lagi? Wow gitu. No. Nah, jadi itu satu hal yang sangat membuat aku bangga gitu. Dan aku sampai, aduh Tuhan gitu kan, Engkau sungguh baik Tuhan gitu. Jadi ya ini adalah rekomen adalah komen. Jadi kata komen ini adalah layak untuk mendapatkan sanjungan, layak mendapatkan pujian, dan layak mendapatkan perhatian. Jadi orang yang merasa kita ini layak, orang yang memuji kita, dia akan memberitahukan teman-temannya, memberitahukan lingkungannya, supaya kita ini diperhatikan. Karena kita layak untuk diperhatikan seperti itu. Aku sharing hari ini, aku bukan mengatakan bahwa aku sudah paling berhikmat, tetapi aku hanya mengatakan jika Anda ya kan, dengan aku, kita bisa saling untuk menunjukkan akal budi kita, menunjukkan wisdom kita saling bertukar wisdom, kita akan jadi lebih wise lagi, kita akan jadi lebih bijaksana. Dan jika kita tunjukkan pada masing-masing society kita, betapa kita bisa ini loh, mengubah dunia ini, gitu, mengubah society kita ini, gitu.
Yang mana ultimately adalah nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan diri kita yang dipermuliakan, ya kan? Jadi yang pertama adalah kita akan mendapatkan layakan, sanjungan. Kita akan mendapatkan kelayakan untuk mendapatkan sanjungan, perhatian, pujian, kebaikan, dan lain-lain. Kemudian nomor dua, ya kan seperti yang aku tadi ceritakan, aku diberi tugas lagi, tanggung jawab lagi untuk memegang kepala ketua kelas, yang mana aku nggak mau gitu ya. Ketua kelas, jadi aku dipercayakan gitu untuk mendapatkan tanggung jawab. Dan ini adalah arti kedua dari komen, kita dipercayakan sebuah tanggung jawab, sebuah tugas. Kemudian yang ketiga adalah kita diberi penghargaan. Seperti aku sudah bilang beberapa semester lalu, aku dapat penghargaan, dapat sertifikat gitu. Kita dapat penghargaan di sini. Jadi pujian ini bukan kita yang minta, pujian ini bukan kita yang bisa minta dan orang lain berikan, tapi pujian ini datang dari hati orang yang mana kita berinteraksi. Kita berinteraksi dengan si A ini akan datang dari hati yang paling dalam, dari hati yang tulus. Dia akan memberitahukan teman-temannya, memberitahukan lingkungan sekitarnya, supaya kita dinotis, supaya kita diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Jadi itulah pujian. Jika kita berakal budi, kita akan memiliki satu pujian dari orang-orang yang tulus gitu. Dalam bahasa Mandarin dikatakan P. Nah, kita akan P Cengcan. P ini memiliki arti diselimuti. Wow, gitu kan. Dalam bahasa Indonesia dan Inggris kita nggak melihat kata diselimuti, tapi di sini kita akan P diselimuti. Jadi dalam arti kemanapun kita pergi, kita akan diselimuti dengan yang namanya pujian. Cengcan. Cengcan ini pujian, ya kan, pujian. Jadi kemanapun kita pergi, kita akan diselimuti, wah, oleh pujian. Seperti contoh yang paling jelas di sini adalah Yesus sendiri. Kemanapun dia pergi, akan banyak rombongan yang mengikuti, banyak rombongan yang memuji dia, mengeluh-elukan dia. Jadi ini adalah Cengcan. Cengcan ini adalah sambutan sorak-sorai, kepercayaan, sanjungan, penghargaan, ucapan selamat. Kemanapun kita pergi, jika kita berhikmat, kita akan disenangi banyak orang. Kemanapun kita pergi, kita akan welcome dengan baik oleh orang itu, oleh society itu. It's like wow, gitu kan. Ini adalah pujian. Kita akan diselimuti oleh pujian jika kita dari dalam memiliki akal budi yang baik, memiliki wisdom, memiliki kebijaksanaan. Alright, dan jika kita serong hati, ya kan? Nah, serong hati ini apa? Serong hati ini memiliki arti perverse. Dalam bahasa Inggris dikatakan perverse heart. Perverse ini adalah jahat, busuk, suka melawan, suka menentang. Jadi ini tidak memiliki hikmat, tetapi dia selalu melawan arus, selalu nggak mau mengerti keadaan orang lain, tapi selalu menentang, selalu ingin menentang. Keinginannya sendiri yang diteruskan, keinginan sendiri yang dimajukan, diutamakan. Ini terus menentang arus. Aku maunya begini, ya kan? Ini tidak memiliki akal budi. Jadi ini kita di sini adalah orang yang serong hatinya, memiliki arti seperti ini. Orang yang serong hatinya selalu jahat, punya pikiran jahat, pemikiran yang busuk. Dalam bahasa Mandarin dikatakan Kuan Yu. Kuan Yu ini adalah memiliki arti ridiculous, abnormal, jadi tidak normal, ya kan? Tidak normal. Tidak normal, ridiculous, ya kan, konyol. Menurut Google Trends dikatakan ada edan, tidak masuk akal. Jadi dikatakan edan, jadi pemikiran yang edan, hati yang nggak mau tahu. Ini adalah hati yang edan, ya kan? Kita seenaknya sendiri. Kalau kita melihat orang yang gila, ya kan, dia akan bertindak seenaknya sendiri, begitu kan? Jadi ini hati yang seenaknya sendiri. Ini adalah hati yang edan, nggak menurut rule-rule yang benar, prinsip-prinsip yang benar, prinsip-prinsip yang normal, dia nggak menurut. Ini adalah edan, begitu kan? Jadi misalnya dalam kasus ini kita akan lihat bahwa standar kita yang paling tinggi adalah Tuhan. Standar kita yang paling tinggi adalah firman Tuhan. Tapi dia nggak menurut firman Tuhan, ya berarti orangnya orang yang edan, gitu kan? Ingin jalan seenaknya sendiri. Aku tahu Tuhan bilang gini, aku tahu Tuhan bilang prinsipnya adalah ini, tapi aku mau jalan sesuai keinginanku sendiri. Ya, ini orang yang serong hatinya. Nah, jika orang yang serong hatinya, orang yang konyol, edan, nggak masuk akal, abnormal, kita akan dihina. Dihina di ini dikatakan despise, kita akan direndahkan. Despise, direndahkan. Jadi kita akan dipandang rendah oleh orang lain, gitu, melalui lingkungan sekitar kita. Jadi kira-kira seperti ini. Hari ke-17 intinya adalah mari kita miliki hikmat supaya kita diselimuti oleh pujian-pujian, dan ultimately, ya kan, The Living Savior memiliki pujian, dan The Living Savior ini akan memuji Tuhan. Jika tiap-tiap personal kita dipuji oleh lingkungan kita, ultimately adalah Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, dan itulah tujuan kita. Oke guys, aku mau encourage kita, ayo kita miliki akal budi, jangan kita turuti hati kita, tapi biarkan hati kita kendalikan dengan akal budi, sehingga kita bisa diselimuti oleh pujian-pujian dari lingkungan sekitar kita, dan kemanapun kita pergi kita akan dieluk-elukan dan kita akan dipuji. Amin.
Alright guys, thank you guys. And hari ini hari ke-17. I'll see you guys tomorrow di hari yang ke-18. Cheers guys, God bless you.